Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3801 Senjata Suci dan Pedang Iblis. Siapa itu? Siapa? Keluar. Siapa yang sedang melawan iblis? Perkakas kaisar yang baru saja ditemukan oleh Lao Zi telah terkuras habis semangatnya saat ini. Siapa? Keluar dari sini. Sungguh pahlawan yang licik. Dari waktu ke waktu, kita dapat mendengar beberapa orang kuat yang marah meraung di langit di atas lautan tentara, dan gelombang suara bergema di seluruh lautan tentara, yang membuat beberapa praktisi seni bela diri yang tidak terlatih dengan baik mendengar punggung mereka menjadi dingin dan panik. Sejak sebulan yang lalu, semangat banyak senjata yang tersisa di tentara akan mengalir ke satu arah. Ketika banyak orang kuat menemukan arah ini, mereka tidak akan melihat sosok apapun, hanya menyisakan kekuatan dan makna pedang yang kuat, yang menakutkan. Namun, masih ada beberapa orang kuat yang merasa bahwa ada orang yang memurnikan bilah pedang dari nafas yang tersisa. Meskipun kekuatan bilah pedang bukanlah senjata ajaib, itu telah melampaui senjata ajaib terlalu banyak. Mereka semua berspekulasi bahwa jika bilah pedang mencapai tingkat senjata ajaib, itu akan menjadi senjata terkuat di bawah senjata ajaib. Sekarang, pencetus semua ini bersembunyi di area baru lainnya, terus membantu pedang iblis menyerap roh, dan wajahnya sangat bersemangat, karena dia merasa bahwa pedang iblis akan menerobos ke tingkat prajurit sihir. Menelan jiwa pedang, semua spiritualitas senjata yang tersisa di area ini diserap dan disuntikkan ke pedang iblis. Pedang iblis bergetar terus-menerus, dan cahayanya penuh dengan kecemerlangan. Dalam kilatan kecemerlangan ini, pedang itu membubung ke langit, mengejutkan sejauh ratusan mil. Pedang iblis, menjadi senjata ajaib. Hualala, pedang iblis itu tergantung di depan Lin Bai. Cahaya perak tajam pada bilahnya bersinar. Karena kekuatan pedang dan cahaya yang kuat, tampaknya bahkan ruang pun terdistorsi pada saat ini. Kekuatan yang kuat membuat Lin Bai merasa bahwa dengan pedang, dia bisa memotong langit. Akhirnya, tidak sia-sia bagiku untuk membayar begitu banyak usaha di bulan ini. Wajah Lin Bai bersemangat. Pada saat memegang pedang iblis, kekuatan yang mendominasi dimasukkan ke dalam tubuh Lin Bai dari gagangnya. Ujung pedang itu sangat tajam. Hanya dengan lambaian tangan Lin Bai, dinding pedang yang tak tertembus itu terkoyak berkeping-keping. Burung gagak itu menatap lurus dan berkata dengan penuh semangat, "Lin Bai, kamu tidak perlu mencari senjata di laut. Aku pikir senjata terbaik ada di tanganmu sekarang." Sama seperti yang dikatakan burung gagak, Lin Bai juga merasa bahwa prajurit sihir di seluruh pasukan tidak dapat dibandingkan dengan pedang iblis di tangan mereka. Pedang iblis itu menembus level senjata sihir, seperti dugaan Lin Bai, dan menuju ke prajurit sihir tingkat atas. Selain itu, Lin Bai merasa bahwa kekuatan pedang iblis itu tidak jauh berbeda dengan senjata sihir Tao. Pada akhirnya, berkat material pedang iblis itu, yaitu besi dewa kekacauan. Jangan senang, ada yang datang. Burung gagak itu tersadar dan memanggil Lin Bai dengan tergesa-gesa. Mata Lin Bai berkilat. Dia memasukkan pedang iblis itu ke dalam tas penyimpanan. Dia berbalik dan meninggalkan lorong ini. Baru saja, pedang iblis itu menembus level senjata dewa, dan kekuatan pedang yang dahsyat itu menyebar. Pasti menarik perhatian banyak orang. Benar saja, ketika Lin Bai meninggalkan lorong ini, sekelompok pria seni bela diri segera datang ke tempat ini. Jika Lin Bai berjalan sebentar di malam hari, dia akan menemukan bahwa prajurit yang datang ke sini masih mengenalnya. Dia adalah prajurit dari keluarga kuno kota Yinyu, pria berbaju putih. Ketika dia berada di kota Yinyu, Lin Bai menemani Gu Rongyi naik perahu untuk pergi. Ketika dia berada di atas kapal, dia pernah melihat seorang pria berpakaian putih di eselon kedua keluarga kuno. Ketika dia menatapnya, dia meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada satu sama lain. Pria berpakaian putih merasakan makna pedang yang tak terbatas dan dalam dari mata Lin Bai, sementara Lin Bai merasakan fluktuasi kekuatan yang kuat dari pria berpakaian putih. Pria ini, yang dulunya adalah putra kesayangan keluarga kuno ratusan tahun yang lalu, kini telah mencapai keadaan Liu Jidao. Dia telah menghilangkan aura kejeniusan pada waktu itu. Dia tidak keluar, dan dia sulit untuk mencari tahu. Akibatnya, banyak orang di makam itu telah melupakan namanya. Namanya adalah Gu Qitian, jenius pertama kota Yinyu 300 tahun yang lalu. Sungguh kekuatan pedang yang kuat, apakah ini senjata yang tak tertandingi? Siapa yang memurnikan senjata ajaib ini? Biarkan dia melarikan diri lagi. Pria berpakaian putih, Gu Zitian, berdiri di tempat Lin Bai gang tadi. Dia telah pergi ke kedalaman medan perang Qingsu. Namun beberapa hari yang lalu, seorang prajurit dari keluarga kuno yang sedang mencari harta karun di dalam pasukan tiba-tiba mengirim pesan kepadanya yang mengatakan bahwa ada senjata ajaib di lautan pasukan.
Para orang kuat di seluruh pasukan sedang mencari senjata ajaib ini. Setelah mengetahui berita tersebut, Gu mengirim kembali dari dalam. Di lautan pasukan, Gu Qitian telah mencari jejak Lin Bai berkali-kali, tetapi Lin Bai akhirnya berhasil melarikan diri. Bukan hanya Gu Qitian, tetapi juga berita tentang lahirnya prajurit dewa yang tak tertandingi di Binghai, yang telah menyebabkan sensasi bagi para pembangkit tenaga listrik di area pusat medan perang Qingsu. Tiga kekuatan Teran, klan iblis, dan Guixiu mengirim para pembangkit tenaga listrik ke Binghai, berharap untuk menemukan senjata ajaib ini. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa senjata ajaib adalah benda yang memiliki tuan. Namun, jika tuannya terbunuh, bukankah itu benda yang tidak memiliki tuan? 2 atau 3 hari kemudian, dari waktu ke waktu, kita dapat melihat orang-orang kuat dari Jalan 6 Perampok melintas bola-balik di langit Binghai. Mereka semua datang untuk senjata ajaib unik di Binghai, yaitu pedang iblis di tangan Lin Bai. Untuk membuat pedang iblis itu menembus level senjata ajaib, Lin Bai hampir mengosongkan roh dari 2/3 senjata di laut. Binghai hari ini khususnya mati, tanpa vitalitas apapun. Semua senjata itu seperti besi biasa tanpa roh. Lin Bai menemukan tempat terpencil, mengeluarkan pedang iblis dan membiasakan diri dengannya. Lin Bai sangat gembira dengan kekuatan senjata ajaib itu. Dia merasa bahwa bahkan jika dia tidak menggunakan senjata ajaib itu sekarang, dia dapat bertarung dengan para pejuang di alam Wujidao dengan menggunakan kekuatan segel dewa, pedang iblis, dan hati pedang. Lin Bai, karena pedang iblis itu sudah menjadi senjata ajaib, jangan simpan di dalam tas penyimpanan. Kenakan di dekat tubuhmu. Ini akan membantu pedang iblis mencapai level Dao Shenbing. Kata gagak itu kepada Lin Bai sambil tersenyum. Melihat pedang iblis itu, ada sedikit warna panas di matanya. Jika dia tidak tahu bahwa pedang iblis itu sangat penting bagi Lin Bai tidak akan menjual pedang iblis itu. Kalau tidak, gagak itu pasti akan berusaha keras untuk menipu pedang iblis itu. Pedang iblis itu telah mencapai level senjata dewa, dan saat ini berada di jajaran prajurit dewa yang tak tertandingi. Jika kamu ingin melangkah lebih jauh, kamu hanya bisa menjadi prajurit Dewa Tao. Namun, untuk menjadi senjata ajaib Tao, kamu tidak hanya membutuhkan roh pedang iblis itu sendiri, tetapi juga bantuan dari sang guru. Untuk mencapai level senjata ajaib, seseorang harus memakainya di sekelilingnya dan mengolahnya siang dan malam dengan ide Tao-nya sendiri. Dengan cara ini, hari demi hari, senjata ajaib itu akan mencapai level senjata Dewa Tao. Setelah memahami arti kata-kata gagak, Lin Bai mengeluarkan sarung pedang kayu hitam dari tas penyimpanan dan memasukkan pedang iblis ke dalamnya. Bilah dan sarungnya pas sekali. Oleh karena itu, Lin Bai mengambil pedang iblis di tangannya dan tidak memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Tiba-tiba, roh yang kuat menyapu lautan prajurit. Lin Bai dan gagak saling memandang dan berkata sambil tersenyum, lihat belati malang itu. Lin Bai, metodemu benar-benar bagus. Setelah menyerap roh senjata lainnya di laut, itu seperti memotong kusut, dan akhirnya mari kita temukan lokasi senjata unik itu. Gagak berkata dengan bersemangat, ayo, jangan biarkan orang lain memimpin. Jika Lin Bai dan gagak tidak salah menebak, mereka seharusnya menjadi senjata ajaib di lautan prajurit. Bab 3802 Pegunungan Kerangka. Setelah sejumlah besar sisa spiritualitas menghilang di Binghai, itu seperti kecerahan yang jelas muncul di dunia yang keruh ini, yang membuat Lin Bai dan gagak merasakan fluktuasi spiritual halus dari suatu tempat di pasukan. Meskipun perasaan itu sangat lemah, Lin Bai dan gagak juga dapat menemukan arah umum. Bukan hanya Lin Bai dan gagak yang merasakan fluktuasi spiritual yang lemah ini. Saat ini, hampir semua pencari harta karun di pasukan menyadarinya. Terlebih lagi, mereka memiliki harta karun yang khusus digunakan untuk menjelajahi harta karun, yang membuatnya lebih mudah untuk menemukan keberadaan roh ini. Roh ini, meskipun lemah, sangat kuat. Itu seperti kuncup hijau yang tumbuh dari tanah. Meskipun masih muda, itu sangat kuat. Lin Bai memegang pedang iblis dan berdiri di bahunya dengan 5 potong. Dalam sekejap, roh itu tiba-tiba menghilang dari persepsi Lin Bai. Mata gagak itu berkedip dan berbisik, sepertinya senjata yang tak tertandingi ini benar-benar bukan makhluk fana. Dia tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri. Diperkirakan dia merasa bahwa rohnya telah bocor keluar. Dia telah diperhatikan oleh terlalu banyak orang dan sengaja berkumpul. Tapi di hadapanku, cara bersembunyi yang buruk seperti itu membuat orang tertawa terbahak-bahak. Lin Bai berkata dengan lembut, bisakah kau merasakan arahnya? Lokasi spesifiknya tidak dapat ditemukan, tetapi posisi umumnya masih dapat dirasakan.
Burung gagak menunjukkan jalan kepada Lin Bai, dan segera Lin Bai terbang di atas lautan prajurit, tetapi tidak mempertahankan pedangnya. Karena kecepatan pedangnya terlalu cepat, sangat mudah bagi Lin Bai untuk melewatkan banyak detail. Ketika Lin Bai terbang di atas lautan prajurit, dia melihat orang-orang kuat datang dari segala arah, termasuk Teran, klan iblis, dan hantu Siu. Mereka semua berada di arah yang dituju Lin Bai. Jangan pikirkan itu, Lin Bai tahu bahwa mereka juga merasakan jejak harta karun itu. Lin Bai sengaja memperlambat kecepatannya dan merendahkan sosoknya. Dia tidak perlu diperhatikan oleh orang-orang biasa. Dia mendongak dan menyapu orang-orang kuat ini satu per satu. Dia menemukan bahwa hampir semuanya adalah pencapaian di atas level 3 perampokan, dan ada banyak orang kuat yang memiliki 6 perampokan. Secara bertahap, dengan arus orang yang cepat, orang-orang dan Lin Bai tiba di suatu tempat di mana gunung bermata pedang berada, dan berhenti satu demi satu. Napas harta karun yang dirasakan oleh Lin Bai dan burung gagak ada di sini, dan yang lainnya pasti merasakannya di sini juga. Lin Bai baru saja berhenti dan mendarat di tanah. Sebelum Lin Bai dapat melakukan penyelidikan terperinci, dia merasakan kilatan cahaya di kedalaman tanah, dan napas itu menghilang dalam sekejap. Mata burung gagak itu cerdas. Ketika dia melihat ke bawah, matanya tampaknya dapat melihat melalui Jiuyu. Tiba-tiba, dia terkunci dalam semangat melarikan diri, aku masih ingin melarikan diri. Pergi, Lin Bai, ke utara. Pada saat berikutnya, Lin Bai menyapu lurus ke atas dan bergegas ke utara. Kali ini, Lin Bai mengeluarkan pedang terbangnya dan mengejarnya dengan seluruh kekuatannya. Banyak orang kuat yang tinggal di daerah itu juga merasakan pelarian harta karun itu dan berlari ke utara satu demi satu. Beberapa orang tidak merasakannya. Sebaliknya, mereka tetap dalam depresi dan terus menjelajah. Ke selatan, utara, timur, di barat, apakah bajingan ini begitu spiritual? Apakah kamu tahu bagaimana menghindari yang baik atau yang buruk? Mata gagak yang cerah itu melihat ke bawah kerak bumi dan mengutuk berulang kali. Lin Bai mengikuti instruksi gagak dan mengejar sepanjang jalan. Setiap kali dia mengejar harta karun itu melarikan diri lagi pada saat Lin Bai berhenti. Tidak ada waktu bagi Lin Bai untuk menyelidiki. Akhirnya, harta karun itu pergi ke barat dan secara bertahap menyapu keluar dari wilayah laut militer. Setengah jam kemudian, Lin Bai melihat bumi di depannya dan berkata dengan suara rendah, akan ada tentara di wilayah laut di depan. Itu harus dari dataran pedang limbah pegunungan kerangka. Di sebelah barat Binghai, ada gunung-gunung hitam dengan tanah dan tumbuhan hitam. Di mana-mana, ada suasana yang menyeramkan dan menakutkan. Roh jahat sangat kuat. Jika ada hantu yang bisa berlatih di sini, itu akan menjadi ribuan mil dalam sehari. Meskipun tidak cocok untuk budidaya hantu di dataran pedang yang ditinggalkan, tidak dapat dihindari bahwa beberapa praktisi hantu bersembunyi di dalamnya dan mengejar jalan ilusi. Geografi pegunungan kerangka itu rumit. Jika melarikan diri ke dalamnya, akan lebih sulit untuk menemukannya. Lin Bai sebaiknya menghentikannya sebelum dia melarikan diri dari lautan prajurit. Mata gagak memancarkan secercah cahaya, menatap pegunungan kerangka yang gelap, matanya tiba-tiba mengecil, tampaknya ada rasa takut. Mendengar kata-kata gagak, Lin Bai tidak ragu-ragu. Dia berhasil menerbangkan pedang itu sejauh ribuan mil dan muncul di tepi lautan prajurit. Seluruh tubuhnya penuh dengan napas, compang camping dan tak berujung. Langit dipenuhi dengan rasa membunuh. Pada saat ini, pedang iblis senjata ajaib keluar dari sarungnya, dan pedangnya yang setinggi 10.000 kaki menembus langit. Pedang itu ditebas dengan marah. Satu pedang keluar dari tanah dan memotong tanah sejauh 3 kaki. Punggung Li terputus. Tiba-tiba, ketika Anda melihat ke atas ke awan, Anda dapat melihat awan di langit. Guntur ungu. Lin Bai mulu ketakutan. Dalam sekejap, dia melesat keluar. Pada saat ini, petir ungu yang mengerikan melesat jatuh di awan gelap, dan menghantam tanah. Suara gunung yang berguncang menyebar dengan cepat. Setelah ledakan kerak bumi bergetar, sebuah lubang yang dalam pun terbentuk. Lubang itu hangus dan busur listrik berwarna ungu mengalir. 10.000 meter dari lubang itu, Lin Bai bangkit dari tanah dengan jejak darah mengalir dari mulutnya. Ketika dia melihat guntur ungu dan lubang itu, matanya dalam dan jantungnya masih berdebar-debar. Jika Lin Bai tidak menyadarinya tepat waktu sekarang dan dengan cepat menghindarinya, dia akan kembali ke Jiuquan di bawah guntur ungu. Ketika Lin Bai menghindari guntur ungu, harta karun itu melesat ke pegunungan kerangka dan menghilang lagi. Sialan. Dia kabur. Kejar Lin Bai, selagi napasnya belum hilang. Kata burung gagak itu dengan tidak sabar. Lin Bai melihat awan ungu di udara. Dia terbang menjauh dan bergegas ke gunung kerangka.
Dia berkata, itu adalah guntur ungu yang membantunya. Atau apakah itu disebut guntur ungu? Kemunculan guntur ungu yang aneh membuat Lin Bai memiliki ide aneh lainnya. Tampaknya guntur ungu membantu harta karun itu melarikan diri. Jika tidak, mengapa guntur ungu muncul ketika Lin Bai menghalangi jalannya? Mungkin juga benda ini merasa bahwa Lin Bai menghentikannya dan tidak dapat melarikan diri, jadi dia memicu guntur ungu untuk membantunya keluar dari masalah. Apapun itu, selama tebakan Lin Bai benar, maka benda ini mungkin ada hubungannya dengan guntur ungu. Lin Bai mengejar ke Gunung Kerangka, dan burung gagak itu hampir kehilangan jejak harta karun itu sekarang. Tetapi setelah Lin Bai memasuki pegunungan Kerangka, dia melihat lagi dan menemukan harta karun itu. Dia tidak hanya menemukan jejak harta karun itu, tetapi juga melihat banyak kultivasi hantu yang tersembunyi di Gunung Kerangka. Meskipun Gunung Kerangka memiliki roh jahat yang kuat, itu bukan hanya harta karun, tetapi juga banyak kultivasi hantu yang tersembunyi di pegunungan Kerangka. Bagaimanapun, tempat ini adalah tempat guntur ungu merajalela. Para biksu hantu ini tidak takut kalau guntur ungu akan membuat mereka kehilangan akal sehatnya. Setelah bersuara pelan, burung gagak itu terus menunjukkan jalan kepada Lin Bai. Setengah jam kemudian, Lin Bai jatuh di sebuah gunung yang sepi di pegunungan Kerangka. Dia menatap dunia gelap di depannya. Tampaknya ada kabut yang tak terpisahkan yang menyelimuti dunia. Apakah ini tempat terakhir di mana harta karun itu baru saja muncul? Bab 3803 Kuil Kuno yang Misterius. Apakah itu jejak yang menghilang di sini? Kepala Lin Baiang berdiri di atas gunung yang sepi. Sekilas, dia bisa melihat gunung dan pepohonan yang gelap. Awan di atas gunung dihantui oleh awan hitam. Langit sangat rendah. Tampaknya Lin Bai dapat membuat lubang di langit begitu dia mengangkat tangannya. Angin di pegunungan itu bertiup kencang. Ketika bertiup melalui celah, kedengarannya seperti suara tangisan dan lolongan. Seluruh dunia dihantui dalam tempat yang suram dan menakutkan. Napas. Baru saja, Lin Bai dan burung gagak telah melacak jejak harta karun itu. Sejauh ini, tidak ada tanda-tanda harta karun itu. Bahkan Lin Bai belum merasakan jejak spiritualitas. Melihat gunung di depannya, burung gagak itu tampak bingung dan memiringkan kepalanya. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Lin Bai tidak mengganggu burung gagak itu. Dia tidak bertanya apakah ada sesuatu yang tidak biasa di tempat ini. Dia membiarkan burung gagak memikirkannya. Lin Bai berdiri di puncak gunung dan melihat bentuk lahannya dengan jelas. Karena harta karun itu menghilang di sini, seharusnya tidak terlalu jauh dari sini. Di gunung yang sunyi, Lin Bai perlahan mulai mencari harta karun. Belum lama ini, banyak orang seperti Lin Bai datang untuk menjelajahi harta karun itu. Salah satunya adalah Gu Qitian dari keluarga Gu, Jenderal Gu Si dari kota Lingqiao, dan pendeta Taolipan dari klan iblis tanah jahat tak terbatas. Mereka semua menggunakan keterampilan dan metode rahasia mereka sendiri untuk melacak harta karun itu ke tempat ini. Seperti Lin Bai, mereka menemukan bahwa harta karun itu menghilang setelah memasuki gunung. Tampaknya ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang memutus semua metode rahasia. Burung gagak itu jatuh ke dalam ingatan dan tidak dapat melepaskan diri. Lin Bai hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencarinya di sini. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Bai menemukan sebuah gua tersembunyi di sudut gunung yang sunyi. Tanaman merambat menutupi pintu masuk. Tetapi karena penjelajahan Lin Bai yang cermat, dia tidak dapat menemukannya sama sekali. Sambil memegang sarungnya, Lin Bai Zuang memberanikan diri untuk mendekati gua, mengulurkan sarungnya dan mengangkat tanaman merambat di depan pintu masuk. Dia melihat ada lorong yang sunyi dan dalam di dalamnya. Dia mengeluarkan batu bercahaya dari kantong penyimpanan dan melemparkannya ke dalamnya. Kendali kekuatan, biarkan batu bercahaya itu sampai ke ujung, sampai cahaya batu bercahaya itu menghilang di mata Lin Bai, dan Lin Bai tidak melihat ujung lorong itu. Dalam. Ling Li mengendalikan batu bercahaya itu untuk pergi ke ujung lorong. Lin Bai merasa bahwa lorong itu tampak sangat panjang dan dalam. Setelah ragu-ragu sejenak, Lin Bai mengeluarkan batu bercahaya itu dan menyimpannya di sisinya. Dia menerangi ruang di depannya dan di belakangnya. Dia turun dengan hati-hati selangkah demi selangkah. Gunung Kerangka itu terletak di wilayah Xingluo. Tidak ada iblis di sini sepanjang tahun. Sebagian besar iblis di makam dewa telah dibudidayakan, atau mereka semua berada di 4 iblis klan iblis. Beberapa klan iblis akan tinggal di alam liar. Lin Bai memperkirakan bahwa lorong ini mungkin dibangun oleh perbaikan hantu yang bersembunyi di sini, karena tadi burung gagak bergumam bahwa ada kultivasi hantu di sini. Jika tempat ini benar-benar gua perbaikan hantu, masuknya Lin Bai yang gegabah pasti akan menyebabkan ketidaksenangan pihak lain.
Namun, Lin Bai hanya menemukan lubang rahasia seperti itu selama setengah jam. Jika dia tidak masuk ke dalamnya, dia tidak akan mau. Jadi, bahkan jika dia mengambil risiko menyinggung perbaikan hantu, dia masih masuk ke dalamnya. Lorong itu dalam dan rumit, gelap dan lembab. Saat turun, ada angin busuk yang bertiup dari waktu ke waktu, yang mengandung beberapa racun. Lin Bai juga dengan cepat menjalankan kekuatan roh untuk melindungi tubuhnya, sehingga angin tidak dapat melukai dirinya sendiri. Berjalan di lorong gelap selama sekitar setengah jam, Lin Bai akhirnya melihat cahaya hijau samar di kegelapan, yang membuat hati Lin Bai membeku. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyebutkan kekuatan spiritual, dan pedang iblis senjata ajaib bergetar dan siap untuk keluar dari sarungnya. Mendekati ujung lorong, Lin Bai tiba-tiba menemukan bahwa ada dunia bawah tanah yang besar di depan. Di sisi dunia ini, sebuah bangunan seperti istana peri dibangun di area tengah. Ada patung-patung hewan keberuntungan yang berjongkok di depan istana, dan lampu hijau berkedip-kedip di anglo. Cahaya hijau gelap memenuhi setiap inci ruang di sini, yang membuat istana peri tampak seperti suasana yang suram dan menakutkan, seperti aula neraka. Apakah itu peninggalan alam surgawi? Lin Bai berhenti, melihat istana dari jauh, jalan di lubuk hatinya. Makam dewa adalah sudut dunia dewa surga. Itu tenggelam ke dalam kehampaan dan melayang di sini. Istana ini kemungkinan merupakan peninggalan yang ada di dunia dewa surga di masa lalu, tetapi hanya hanyut ke sini bersama makam dewa. Namun, Lin Bai memikirkannya dengan saksama, tetapi dia merasa aneh. Jika itu adalah peninggalan dan makam dewa telah ada selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin tidak ada yang menemukannya? Melihat ke bawah, alun-alun di depan istana bersih dan rapi tanpa noda darah. Bahkan kerangka pun tidak terlihat. Sepertinya tidak ada yang pernah ke sini. Inilah tempat yang membuat Lin Bai terkejut. Bagaimana mungkin tidak ada yang menemukan tempat ini? Atau semua orang yang menemukan tempat ini sudah mati? Hati Lin Bai tergerak. Pedang terbang yang bersih itu terbang keluar dari tubuhnya dan perlahan-lahan mendekati istana. Setelah terbang mengitari istana beberapa kali, ternyata tidak ada bahaya. Pedang terbang itu kembali ke tangan Lin Bai, dan Lin Bai pun berjalan menuju istana. Sebelum sampai di istana, dia mendongak ke arah gerbang istana dan plakatnya. Hati Lin Bai terguncang. Di plakat itu, ada 4 kata, mati hidup-hidup. Ayolah. Lin Bai mengira istana itu akan memiliki nama yang terkenal, seperti Istana Kehidupan Abadi, dan Istana Kehidupan Abadi. Namun, 4 kata, mati atau mati, yang tertulis di plakat di pintu membuat Lin Bai semakin tertarik dengan istana itu. Ketika Lin Bai hendak mendorong pintu masuk, tiba-tiba, terdengar suara halus dari istana, "Gagak, kamu masih hidup." Suara ini bergema di telinga Lin Bai. Pada saat ini, seluruh tubuh Lin Bai bergetar seperti tersengat listrik. Dia merasa seperti diikat oleh kekuatan misterius. Berdiri di depan istana, dia tidak bisa bergerak semenit pun. Pada saat itu, Gagak dalam ingatan itu tiba-tiba kembali sadar, matanya berbinar dan dia bersumpah, "Pamanku berkata bagaimana merasakan napas itu begitu akrab, jadi itu kamu, makhluk abadi. Tapi kamu sudah mati. Apa yang kamu lakukan di sini?" Mendengar percakapan antara Gagak dan orang-orang di aula, Lin Bai tampak ketakutan, tetapi dia tidak dapat memberikan tanggapan apapun. Kekuatan spiritual dan danai semuanya terkurung dan terbatas untuk bergerak. Kekuatan misterius itu telah bertahan di Lin Bai, membuat Lin Bai tidak dapat bergerak. "Meskipun aku sudah mati." Pria di aula itu tertawa muram. Ada kilatan di mata Gagak itu dan berkata dengan suara dingin, "Apakah kau akan mengambil jalan perbaikan hantu? Tapi apa masalahnya? Bahkan jika kau memadatkan tubuh hantumu, menghindari jalan surga, memotong pencapaianmu sendiri, dan tidak pergi ke dunia bawah, kau hanya dapat menunjukkan pencapaian dari alam Tao Jiuji paling banyak. Aku tidak membutuhkanmu untuk menyalin hatiku. Ketika aku pergi dari sini, aku akan pergi ke dunia bawah. Karena aku bertemu denganmu lagi hari ini, aku ingin bertanya padamu apakah perjanjian antara kau dan aku masih dapat dihitung." Bab 3804 Orang-orang di istana. Meskipun istana di bawah gunung kerangka dibangun dengan sangat cepat, ada lampu hijau di depan istana, dan ada hijau tua di sekitarnya, dengan bau yang suram dan mengerikan. Sosok Lin Bai terpaku di depan pintu aula dan tidak bisa bergerak semenit pun. Meskipun semua kekuatan spiritual di tubuhnya tampaknya mati saat ini, dan dia tidak mendengarkan gerakan Lin Bai merasa sedikit gugup dan berkeringat, tetapi dia mendengar burung Gagak berbicara dengan orang-orang di aula, yang membuat rambut Lin Bai berdiri tegak. Tampaknya orang-orang di aula saling kenal dan asal-usulnya sangat misterius.
Saya khawatir kultivasinya berada di luar ranah Taoisme. Ketika saya bertemu Anda hari ini, saya juga ingin bertanya kepada Anda, apakah perjanjian antara Anda dan saya masih dapat dihitung? Suara orang-orang di aula bertanya dengan tenang, tetapi Lin Bai dapat mendengar bahwa pidatonya dingin di akhir. Jika Anda tidak bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan dari burung gagak, saya khawatir orang-orang di aula tidak akan menyerah. Hitung secara alami. Burung gagak itu menyeringai, seolah-olah dia sudah lama tahu bahwa orang-orang di aula akan bertanya, jadi dia langsung berkata, "Hitung, yang terbaik." Orang di aula berkata dengan puas, tetapi kemudian dia mengubah kata-katanya, "Semakin sedikit orang tahu tentang hal-hal antara kamu dan aku, semakin baik. Apa hubungan antara orang ini dan kamu? Jika tidak masalah, aku akan segera menghapusnya." Mata Lin Bai melebar begitu dia mendengarnya. Dia merasa bahwa kekuatan yang mematikan sedang memanjat tubuhnya. Selama pihak lain memikirkannya, Lin Bai akan kehilangan jiwanya. Pada saat ini, Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya dan menggerakkan jiwa pedang di tubuhnya. Jika kamu benar-benar ingin keluar semua, Lin Bai akan melahap jiwa pedang. Tidak peduli kamu seorang Taois atau Raja Dewa, kamu akan pergi ke neraka bersama hari ini. Berani sekali kau. Huang Tian, jika kau berani menyakitinya, aku berjanji akan membuatmu gila. Dia masih berutang banyak padaku, raung burung gagak itu. Mendengar ini, orang-orang di aula terdiam cukup lama, dan berkata dengan suara rendah, "Seseorang datang. Sekarang aku belum memadatkan tubuh hantuku, tidak nyaman untuk bergerak. Karena kau mengatakan bahwa aku tidak akan menyakitinya, biarkan dia melakukan sesuatu untukku. Nak, bunuh semua orang yang masuk ke sini, dan jangan biarkan siapapun masuk ke aula. Aku punya niat untuk melindungi Dharma untuk sesepuh, tetapi latihanku kurang. Aku khawatir akan sulit bagiku untuk menjadi pemimpin besar dalam kultivasi jalan. Generasi mudalah yang secara keliru memasuki tempat di mana sesepuh berlatih. Mohon bermurah hati dan biarkan aku pergi." Mata Lin Bai menoleh dan kata-katanya rendah hati. Orang-orang di aula berkata, "Jangan khawatir. Karena aku memintamu melindungi Dharma untukku, aku secara alami akan memberimu kekuatan." Saat berbicara, terdengar suara retakan di pintu aula, sebuah kekuatan misterius berkeliaran, terus-menerus masuk ke tubuh Lin Bai. Ini adalah kekuatan buah Tao. Kekuatan buah Tao yang cukup bagus. Aku khawatir hanya seorang Daozun yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Mata Lin Bai berbinar dan hatinya berseru. Crow adalah pencuri sisi menatap Lin Bai, dengan senyum jahat, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Aku bisa menggunakan kekuatan Dao Guomu untuk memanfaatkan sepenuhnya kultivasi Taomu. Selama kamu tidak datang ke sini untuk melindungi hidupmu. Tetapi kamu harus ingat bahwa begitu kamu meninggalkan alun-alun di depan aula, kekuatanku akan hilang. Jangan mencoba melarikan diri. Sebelum kamu melarikan diri dari alun-alun bawah tanah, aku bisa segera menghabisimu. Bersabarlah dan bunuh semua penyusup di sini. Kemudian, demi Crow, aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Jangan coba-coba menjelajahi tempatku kepada mereka, jangan sampai mereka mengira ada harta karun di sini dan mengganggu latihanku. Orang-orang di aula itu penuh dengan tirani dan tidak bisa gigih. Mereka tidak ingin meminta kata-kata Lin Bai, tetapi lebih seperti perintah. Sepertinya dia sudah terbiasa dengan perasaan ini sejak lama. Sepertinya dia pernah menjadi kaisar dari dinasti tertentu dan berperang melawan dunia. Lin Bai curiga dan menatap burung gagak itu. Dia melihat burung gagak itu tersenyum jahat, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak menyangka ada istana peri sebesar itu di bawah tanah. Hahaha, kita kaya. Tepat saat Lin Bai merenungkan tindakan pencegahan, terdengar tawa terbahak-bahak di belakangnya. Melihat ke belakang, dari lorong yang baru saja dimasuki Lin Bai, beberapa kelompok tokoh masuk satu demi satu, termasuk Gu Qitian, Master Tao Kelabang, Jenderal Guxi, Del. Setelah mereka tiba di sini, mereka semua mendongak untuk melihat bentuk lahan. Tatapan mata mereka dalam, dan mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Namun di antara kelompok itu, ada seorang pria kasar dan gila, yang sedang berlatih di ranah jalan 5 perampok. Dia memegang pisau besar dengan darah di tangannya. Wajahnya ganas dan dia tertawa liar dan terbang ke Lin Bai, "Nak, keluar dari sini." Ketika dia melihat istana, dia sangat gembira. Tampaknya dia takut orang lain akan merebut kesempatan di tempat ini. Ketika dia melihat Lin Bai di depan istana, dia menemukan bahwa dia hanya mampu mencapai tujuan jalan. Dia memukulnya dengan pisau. Jika Lin Bai dan yang lainnya melarikan diri, dia mengerti bahwa dia akan membunuh Lin Bai.
Dulu, kata cepat di hutan cahaya putih berarti bahwa sekarang dia berada di titik kritis kultivasi, dia tidak mengubah tangannya. Dia meminjamkan Lin Bai kekuatan untuk membunuh semua penyusup untuknya. Jika Lin Bai memiliki hati kedua, dia akan dipaksa untuk melakukannya sendiri. Ketika dia melakukannya, dia tidak akan merasa lebih baik. Dalam sekejap, setelah Lin Bai memahami minat itu, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Pedang iblis senjata ajaib keluar dari sarungnya dan terbunuh oleh cahaya yang terang dan menyilaukan. Pada saat ini, kekuatan Dao Guo yang besar mengalir ke tubuh Lin Bai, dan dia membiarkan pedang Lin Bai terbang keluar dari 5 perampok. Wow, pria besar itu lengah oleh pedang Lin Bai dan jatuh di luar alun-alun. Wajahnya memucat dan mulutnya menyemburkan semburan darah. Ketika dia mengangkat matanya lagi, dia terkejut melihat Lin Bai. Dia tidak bisa mengerti bagaimana seorang prajurit Tao Semu memukulnya kembali dengan pedang. Orang-orang juga sangat bingung. Bagaimana mungkin seorang pendekar dengan kekuatan semi Tao Jing dapat melawan orang kuat dalam 5 perampokan? Ketika mereka bingung, mereka mendapati Lin Bai melangkah maju beberapa langkah dan berkata dengan dingin, "Tuan-tuan, tempat ini tidak terbuka untuk kalian. Silakan pergi ke tempat asal kalian." Pria besar itu, yang baru saja dikalahkan oleh pedang Lin Bai, meraung, sepertinya tidak ada seorang pun di istana abadi ini sepanjang tahun. Bahkan para pembudidaya hantu tidak pernah datang ke sini. Kalian tidak akan membiarkan kami masuk. Wajah Lin Bai dingin dan berkata, tidak banyak omong kosong. Jika kalian bersikeras untuk maju, cobalah. Tetapi saya ingin mengingatkan kalian bahwa jika kalian bertekad untuk mati, saya akan dengan murah hati mengirimkan kalian sebuah perjalanan. Setelah itu, Lin Bai duduk bersila di depan aula dengan mata terbuka dan tertutup. Saat ini, Lin Bai juga memikirkan tindakan balasan, mencoba untuk pergi dari sini. Adapun mereka yang datang ke sini, mereka semua tampak aneh dan tidak berani bertindak gegabah. Ketika dia melihat Lin Bai, dia sedikit mengernyit dan merasa familiar. Sepertinya dia pernah bertemu di suatu tempat. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, dia tiba-tiba teringat bahwa dia bukanlah pemuda yang direkomendasikan oleh Hong Ding dan datang ke medan perang Qingsu bersama murid-murid keluarga kuno. Bagaimana dia bisa menjadi penjaga makam di sini? Bab 3805 Penjaga Makam. Di depan alun-alun, berdiri beberapa kuda persegi, semuanya dari makam dewa dari seluruh yang kuat. Misalnya, pria kasar dan liar adalah pria kuat dari kota jahat, berkah surga kuno berasal dari kota bulan perak, pendeta Tao Kelabang berasal dari tanah jahat yang tak terbatas, aliran kuno berasal dari kota Lingqiao, dan bayangan orang-orang menjulang di kabut gelap di sekitar kerumunan, yang merupakan kultivasi hantu, dan orang-orang lainnya berasal dari orang kuat, iblis, dan kultivasi hantu. Orang-orang berdiri di depan aula, menatap Lin Bai dengan dingin, dan Lin Bai duduk di depan aula dengan lutut bersilang dan matanya terpejam. Istana itu sangat megah sehingga pasti berisi banyak harta karun. Karena kita semua sudah tiba di sini, bagaimana kita bisa takut dengan omong kosong seorang anak berusia 3 tahun? Kita melacak harta karun di sini dari tentara. Kemungkinan besar harta karun itu ada di istana. Saya pikir sebagian besar harta karun itu telah diambil oleh bocah ini. Kalau begitu, bunuh dia dan ambil kembali harta karun itu. Setelah beberapa lama saling berbisik dan berkomunikasi, hati orang-orang dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka pasti orang-orang kuat di jalan 5 perampok. Bagaimana mereka bisa begitu takut hanya dengan 2 kalimat? Lin Bai tahu betul hal ini, jadi dia tidak banyak bicara. Jika mereka teralihkan, mungkin Lin Bai akan memiliki sedikit kesempatan untuk melarikan diri. Wah, prajurit paling terkenal mana yang lolos dari laut yang tidak ada di tanganmu? Pada saat ini, pendeta Tao Kelabang yang tak terbatas bertanya dengan dingin, matanya berbinar dan matanya tajam dan dingin. Lin Bai duduk bersila dan tidak berbicara. Tanpa jawaban, pendeta Tao Kelabang itu tampaknya merasa bahwa dia telah dihina. Dia memiliki sedikit kemarahan di dalam hatinya dan diam-diam menjalankan roh jahat. Wajah Gu Qitian sedikit berubah saat ini. Dia mengenali identitas Lin Bai, tetapi dia tidak membuat pernyataan. Namun, dia juga penasaran. Tampaknya istana abadi dulunya adalah tempat tertutup bagi orang kuat. Itu mungkin adalah rumah makam. Mengapa Lin Bai duduk di depan rumah makam dan menghalangi jalan semua orang? Dia seperti penjaga makam. Harta karun apa yang ada di istana? Tolong jelaskan. Jika Anda ingin melepaskan saya dengan 1 atau 2 kata, apakah Anda membenci kami? Seorang biksu hantu dari alam jalan 5 perampok bertanya saat itu. Lin Bai juga terdiam.
Saat itu, Jenderal Gusi dari kota Lingqiao melihat pedang tajam di tangan Lin Bai dan berkata dengan suara rendah, pedang ajaib di tanganmu sepertinya tidak asing dengannya. Setelah mendengar perkataan Jenderal Guxi, mereka menemukan bahwa sarung pedang kayu hitam milik Lin Bai sederhana dan tanpa hiasan, tetapi tidak dapat menyembunyikan ketajaman pedang iblis yang tak tertandingi. Melalui sarungnya, orang-orang dapat dengan jelas merasakan cahaya dingin dan spiritualitas pada pedang iblis. Ini adalah senjata ajaib, dan juga merupakan harta karun kedua setelah harta karun Tao. Harta karun ini, bahkan jika ditempatkan di makam dewa, jumlahnya sedikit. Melihat pedang iblis, pandangan orang-orang menjadi sangat panas, dan semua pihak memikirkannya. Beberapa orang ingin pergi ke istana untuk mencari harta karun, yang lain ingin menemukan senjata ajaib yang lolos dari lautan prajurit. Saat ini, beberapa orang mendambakan pedang iblis di tangan Lin Bai. Mata mereka mulai menjadi buruk. Niat membunuh adalah untuk bergerak di antara hati mereka, sehingga istana bawah tanah, yang awalnya sunyi, tidak dapat diangkat udara dingin. Jika kamu tidak ingin masuk ke istana, kamu dapat mencari harta karun. Tiba-tiba, sebuah klan iblis dari tanah jahat yang tak terbatas meraung dan terbang ke Lin Bai. Pada saat itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi seekor beruang yang bertarung dengan baju besi. Dia meraung dengan ganas dan mencabik-cabik tangannya ke arah Lin Bai. Melihat tangan iblis beruang itu, orang-orang lainnya tidak dapat berhenti. Pendeta Tao Kelabang bergegas keluar pada saat pertama. Kemudian Jenderal Guxi mengangkat tombaknya dan melangkah keluar. Para prajurit yang mengikutinya segera membentuk barisan besar dan menyerbu ke medan perang. Di alun-alun di depan aula, lebih dari 20 orang kuat dari negara bagian Jalan 5 perampok bergegas bersama, dan ada surga berkah kuno di dalamnya. Lin Bai, yang duduk bersila di depan istana, mengangkat matanya dan bertanya dengan dingin, "Gagak, apakah menurutmu dia akan membiarkan kita pergi setelah kita membantunya membunuh orang-orang ini? Mengapa kamu memiliki masalah ini?" Gagak itu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Jika dia tidak memilih untuk membiarkanku pergi, mengapa aku harus menjadi pedangnya dan membantunya membunuh orang?" Lin Bai berkata dengan dingin. Burung gagak itu dapat mendengar bahwa Lin Bai memiliki ide lain dalam benaknya, jadi dia bertanya kepada burung gagak itu apa maksudnya. Burung gagak itu berkata dengan pelan, "Orang tua ini juga bukan orang baik. Dia sangat lemah sekarang dan belum berubah menjadi tubuh hantu. Kalau tidak, jika kamu menggunakannya untuk melahap jiwa pedang itu, kami akan membunuhnya. Jangan banyak bicara. Kamu tahu aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin meninggalkan tempat ini dengan aman," kata Lin Bai dengan suara rendah. "Bahkan jika kau ingin pergi, kau harus menyelesaikan masalah di depanmu terlebih dahulu. Semua itu ditujukan padamu. Orang tua ini tidak begitu bersahabat denganku. Bahkan jika kau membunuhnya, aku tidak peduli." Burung gagak berkata sambil tersenyum, "Lin Bai, dia meninggal karena tubuhnya, untuk mengumpulkan tubuh hantu, jadi hidupnya sebelum buah Tao tidak berguna, jadi dia sangat murah hati untuk meminjamkanmu buah Tao. Nanti, jika kau ingin melarikan diri dari sini, kau dapat menggunakan saraf Archaean untuk menyerap kekuatan buah Tao di sini dan mengubahnya menjadi milikmu sendiri. Itulah yang ku maksud." Lin Bai dan burung gagak segera menyetujui gagasan itu, dan segera bertanya, "Bagaimana dengan senjata ajaib yang melarikan diri dari laut oleh prajurit itu?" "Jangan pikirkan itu. Mungkin itu ada di istana." Ketika menyangkut harta karun di tangan orang tua itu, dia tidak mau menyerahkannya. Kata burung gagak, menggelengkan kepalanya. "Dia bilang dia punya janji denganmu tadi. Apa perjanjiannya?" Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika gagak itu mendengar ini, dia tertawa, dan suara itu berkata kepada Lin Bai, "Aku pernah menipunya sekali. Aku berbohong kepadanya bahwa aku punya cara untuk menerobos alam dan membiarkannya meninggalkan makam dewa untuk pergi ke alam roh. Hasilnya, dia mempercayainya. Jadi aku menipunya ke tempat di mana tidak ada seorang pun, dan menyiapkan formasi khusus untuknya. Aku memukulinya hingga terluka parah dan merampok hartanya dan menghancurkan dagingnya. Dia tidak tahu aku melakukannya. Dia mengira orang lain di tempat itu telah memasang jebakan. Setelah aku mengambil hartanya, aku tidak peduli padanya. Aku pikir dia sudah mati, tetapi aku tidak menyangka bahwa dia akan melarikan diri ke medan perang Kingsu dan bersembunyi di sini untuk mengolah tubuh hantu dengan metode rahasia," kata gagak tak berdaya. Lin Bai terkejut. Awalnya gagak yang merancang orang ini untuk menghancurkan tubuhnya. Untuk melindungi hidupnya, dia mengolah tubuh hantu. Jadi sepertinya gagak ini tidak pandai bertarung. Masalah ini memiliki sejarah panjang.
Aku akan menceritakannya kepadamu secara rinci saat aku punya kesempatan. Burung gagak itu berkata sambil tersenyum, hati-hati mereka datang. Lin Bai segera mendongak, satu tangan memegang pisau dan kapak, telah ditebas di depan Lin Bai.